Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Nanda Soleh-Soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita peroleh hari ini berkah dan kita dengan mudah menerima pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 3 dan subtema 4, mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama, menjelaskan tata tertib berpakaian di sekolah dan aturan di tempat wisata. Yang kedua, menjelaskan tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat tata tertib di sekolah dan di tempat wisata. Sebelumnya, Ibu akan mereview kembali apa itu aturan. Ada yang masih ingat? Yap. Aturan adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang aturan di rumah, aturan saat bertamu, dan aturan bermain di rumah teman. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di sekolah dan di tempat wisata. Sekarang kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Nah, aturan di sekolah harus ditaati. Dengan menaati aturan di sekolah, Anandaku akan menjadi siswa yang disiplin dan bertanggung jawab. Aturan di sekolah tidak boleh dilanggar karena jika dilanggar dapat mengganggu kegiatan belajar di sekolah. Aturan-aturan di sekolah disebut juga tata tertib sekolah. Apa saja sih contoh tata tertib di sekolah? Nah, yang pertama, tiba di sekolah tepat waktu. Yang kedua, mengenakan seragam yang rapi dan bersih. Di sekolah terdapat beberapa seragam. Seragam tersebut dikenakan pada hari-hari tertentu. Contohnya, di sekolah kita seragam hijau dikenakan pada hari Senin, seragam biru dikenakan pada hari Selasa, seragam batik merah dikenakan pada hari Rabu, seragam pramuka dikenakan di hari Jumat, dan seragam olahraga dikenakan pada saat ada pembelajaran olahraga. Tata tertib yang ketiga, mengerjakan tugas sekolah. Tata tertib keempat, bermain dan makan di waktu istirahat. Dan yang terakhir, sholat berjamaah. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tata tertib di sekolah. Selanjutnya, kita akan belajar aturan di tempat wisata. Nah, jadi di tempat wisata juga memiliki aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung tempat wisata. Apa saja ya aturan yang ada di tempat wisata? Simak videonya baik-baik ya. Pada hari Minggu,
Nina bersama ayah, ibu, dan adik pergi ke taman bunga. Di sana banyak sekali bunga dengan warna yang indah. Pada sebuah taman tertulis peraturan bagi pengunjung. Peraturan itu menyebutkan dilarang memetik bunga dan membuang sampah sembarangan. Nah, ini adalah contoh aturan yang ada di tempat wisata. Mengapa tidak boleh memetik bunga? Karena bunga juga makhluk hidup. Jadi, kita tidak boleh semena-mena terhadap bunga. Sebab bunga memiliki unsur keindahan dan seharusnya bunga itu dirawat dan tidak diperbolehkan dipetik hanya untuk mainan. Karena itu termasuk merusak keindahan alam dan lingkungan. Nah, membuang sampah harus selalu pada tempat sampah supaya lingkungan menjadi bersih dan sehat. Jika melanggar aturan tersebut, lingkungan akan menjadi kotor. Lingkungan kotor dapat menyebabkan penyakit. Aturan ini tidak hanya ada di tempat wisata, tapi ada di mana-mana. Jadi, ingat ya, selalu buang sampah pada tempatnya. Ibu lalu memperingatkan Nina dan adik untuk menaati aturan tersebut. Sama seperti peraturan di rumah. Peraturan tersebut dibuat untuk menjaga keindahan taman. Taman akan menjadi kotor jika ada pengunjung yang merusak tanam tersebut. Nah, anandaku tidak dapat menikmati keindahan bunga-bunga di taman. Nah, sebagai pengunjung tempat wisata, kita harus mematuhi peraturan yang ada di tempat wisata. Peraturan dibuat agar tempat wisata menjadi tempat yang bersih, aman, dan juga terjaga fasilitasnya. Jika tidak mematuhi aturan, akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, tata tertib saat upacara bendera. Nah, apa saja sih tata tertib upacara bendera? Yang pertama, menggunakan seragam lengkap, kemudian berbaris dengan rapi di lapangan. Saat upacara, tidak boleh mengobrol dan bercanda. Nah, kita harus mengikuti upacara dengan tertib dan disiplin. Nah, itu tadi tata tertib di sekolah, tempat wisata, dan tata tertib saat upacara bendera. Cukup sekian pelajaran untuk hari ini. Semoga kita dapat selalu mematuhi aturan di mana-mana. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.